Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, saya Balkis dari Jember. Buya, saya mau bertanya, lebih baik mana? Atau apa yang harus saya lakukan ketika saya sholat 5 waktu itu bukan karena Allah, tetapi karena kewajiban? Karena saya merasa itu karena kewajiban, saya malah tidak sholat fardu. Tapi saya tahu hukumnya itu dosa. Dan saya pernah mendengar keterangan kalau sholat bukan karena Allah, hukumnya juga dosa. Di sini saya bingung, Buya. Apa yang harus saya lakukan? Akankah saya harus tetap sholat, melaksanakan sholat meskipun kadang ada niat terbesit di hati melakukannya karena kewajiban? Atau lebih baik saya tidak sholat sampai benar-benar menata diri agar ketika saya sholat itu karena Allah? Mohon pencerahannya, Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas adalah untuk ikhlas adanya di dalam hati. Tapi yang ikhlas itu untuk menyifati amal zahir. Misalnya Anda berderma karena hati Anda karena Allah, maka sedekah Anda sedekah yang ikhlas. Ikhlas memang urusan hati. Tapi urusan hati berkenaan dengan amal zahir. Jadi amal zahir baru dikatakan ikhlas karena hatinya ikhlas. Jadi amal zahir yang disifati ikhlas. Ganteng itu sifatnya apa sih? Laki. Ganteng sifatnya laki-laki. Baik. Jika Anda seorang wanita ingin menikah dengan orang ganteng, berarti harus laki. Ada saya menikah dengan kebun yang atau ada kambing ganteng? Tidak tahulah kalau menurut Anda. Jadi sebut laki-lakinya dulu baru disifati ganteng. Wanita baru disifati cantik atau tidak cantik. Ada amal dulu baru disifati ikhlas. Wong ngomong ikhlas nggak ada amal. Mana bicara ikhlas? Nggak sholat. Bicara ikhlas, sholat salah, ikhlas enggak ya? Yang ini tidak sholat. Dibahas ya. Oh nggak sedekah. Aku bilang ikhlas enggak sedekah saya. Ente sedekah dulu baru ngomong ikhlas atau nggak ikhlas nanti. Jadi beramallah. Baru nanti belajar ikhlas. Tadi adalah menjalankan sholat karena Allah, itulah ikhlas. Tapi kalau karena kewajiban masih lumayan lah. Kewajiban itu kewajiban dari Allah juga, ikhlas. Hanya mungkin yang dimaksud dia itu adalah antara karena Allah dan bukan karena Allah. Anggap saja langsung riak deh. Sholat karena orang. Kalau sholat karena kewajiban masih sah loh ya. Saya menjalankan sholat karena ini adalah kewajiban. Karena kewajiban maka saya laksanakan. Kewajiban dari siapa? Dari Allah, sah-sah saja. Mungkin saya buat pertanyaannya ekstrim sekali. Supaya nyambung dengan uraian penanya tadi. Saya sholat bersedekah karena Allah sama bersedekah karena riak. Kalau saya sedekah itu senang disanjung sama orang. Berarti bahkan pamer saya. Nah, kalau saya sedekah pamer kan dosa. Setan membisik, mending nggak usah sedekah biar nggak dosa, kan begitu. Wah, ini bahayanya salah faham. Bukan begitu. Ikhlas itu menjadikan amalmu diterima oleh Allah. Maka agar amalmu disifati ikhlas, maka wujudkan dulu. Sholatlah engkau, baru nanti akan belajar ikhlas. Biarpun sholat Anda belum ikhlas, nggak apa-apa. Belajar ikhlas, wong kita namanya belajar kok. Belajar ikhlas, terus belajar. Dan ketahuilah, kita belajar ikhlas itu sudah dinilai ikhlas. Sudah belajar dalam sedekah dia ingin menyembunyikan, ujung-ujungnya ketahuan juga, seneng lagi. Berusaha, Allah sudah memberikan pahala. Sholat pengen khusyuk, tak taunya masih ngelantur. Allah tahu niatmu. Dia pengen ikhlas karena Allah, ternyata belum benar-benar ikhlas. Allah maha tahu, makanya usahalah. Jangan sampai malah meninggalkan, bahaya. Anda tetap sholat, jangan gara-gara urusan begitu lalu nggak sholat. Kenapa? Oh sholat saya belum karena Allah, kan tambah dosa, mending nggak usah sholat. Lebih gede lagi sholat, dosanya meninggalkan sholat. Dosa meninggalkan sholat gede, jangan besar. Jadi tetap Anda melakukan ibadah biarpun masih dalam keadaan riya. Kemudian setelah Anda sadar kalau Anda punya ibadah dalam keadaan riya, itu baru benar Anda. Sadar dulu dong. Baru setelah itu Anda benahi riya Anda. Yang repot orang riya nggak sadar. Nah itu yang repot. Anda masih sadar. Anda beribadah karena riya. Lumayan, tinggal nanti ditata. Dibesarkan keyakinan, dikuatkan keyakinan akan pahala Allah, akan kenikmatan yang dijanjikan terus. Maka di saat beribadah
nanti perlahan demi perlahan akan semakin khusyuk. Ingat, maka sampai dikatakan para ulama, tarkul amali li ajrin nasi riyaun. Kalau ada orang takut berbuat baik karena riya, yaitu hakikat riya. Wal amalu li ajrin nasi syirkun. Kalau orang berbuat baik karena manusia, itu syirik. Jadi riya bisa didefinisikan adalah jika Anda takut sedekah, jika Anda tidak sedekah, kenapa kamu tidak sedekah? Takut dibilang riya. Itu sudah riya, sudah. Lakukanlah, sudah selesai. Lakukanlah sambil belajar. Dan ingat, belajar itu sendiri sudah dinilai oleh Allah, sudah sampai. Allah itu Maha Kasih. Dia berusaha. Itu sudah dinilai. Biarpun masih saja kebobolan, riya. Tapi nyesel, astagfirullah ya Allah, kok riya. Disanjung orang kok senang banget. Tadi pun saya juga ngomong, iya kemarin saya sedekah 5 juta, kok kayak ngomong, astagfirullah. Dia nyesel, Allah Maha tahu itu. Ya, jadi itu. Jangan berhenti amal, akan tapi perangilah sifat kotor itu, maka memerangi itu sendiri adalah jihad dan ada pahalanya. Biarpun belum sampai, sudah ada pahalanya. Wallahu a'lam bishawab.